Utang luar negeri Republik Indonesia turun sebesar 26,2 triliun rupiah. Ini hanya waktu 1 bulan saja. Hanya dalam waktu 1 bulan, utang luar negeri Republik Indonesia turun sebesar 26,2 triliun rupiah. Ditargetkan akhir tahun 2025 utangnya turun lagi sebesar 1.000 triliun rupiah. Dan target yang luar biasa lagi, yang sangat gila, belum pernah terjadi sepanjang masa, yaitu tatkala Bapak Prabowo Subianto menjabat Presiden Republik Indonesia tahun yang ketiga, ditargetkan seluruh utang luar negeri Republik Indonesia lunas semuanya. Ini bukan sekedar omon-omon, bukan hanya sekedar PHP, ini kenyataan. Kita lihat nih ya, kalau rakyat Indonesia masih pesimis, tolong sekali-sekali lihat di websitenya BI Bank Indonesia, ketik posisi utang luar negeri Republik Indonesia, atau di websitenya Menteri Keuangan Menku. Jadi jangan hanya mencari berita-berita yang hoax, yang dusta. Ketik di Google, kemudian cari websitenya BI Bank Indonesia, posisi utang Republik Indonesia, atau di website yang internasional yang berbahasa Inggris. Silahkan ketik saja. Utang luar negeri Republik Indonesia saat ini pada periode Juni, ya kita hitung mulai dari Juni nih, Juni tahun 2025 itu sebesar 434,1 miliar US dollar. Jadi 434,1 miliar US dollar Amerika, atau setara kurang lebih dalam rupiah, kalau kursnya 1 dolar itu kurang lebih 16.375 rupiah, maka utang luar negeri Indonesia periode Juni tahun 2025 itu kalau dirupiahkan sebesar 7.000 triliun, ya 7.108,4 triliun. Jadi ribuan loh ya, bukan ratusan. 7.000 triliun 108,4 triliun rupiah. Ini kalau kursnya 1 dolar Amerika kurang lebih 16.375 rupiah per 1 dolarnya. Kemudian kita lihat di dalam bulan Juli, berarti Juni Juli hanya 1 bulan nih. Juli tahun 2025 menjadi 432,5 miliar US dollar Amerika. Kalau dijadikan rupiah atau setara 7.082,2 triliun rupiah. Nah, cara ngitungnya gampang. Ini kan matematika ada SD bisa nih. 7.108,4 dikurangi 7.082,2, maka kurang lebih sebesar 26,2 triliun rupiah. Ini hanya dalam periode 1 bulan. Nah, beritanya bisa dilacak di websitenya BI, sekali lagi BI Bank Indonesia, atau bisa dilacak di dalam websitenya Menteri Keuangan. Ini baru periode Juni dan Juli. Kemudian Agustus September belum dihitung nih. Agustus September, ini kan September baru tanggal berapa? Ya kita tunggu lagi periode Agustus dan September. Insya Allah selalu turun. Mengapa? Ini turunnya kenapa sih? Karena perampasan aset tindak pidana korupsi. Jadi kan undang-undang ini belum disahkan karena masih berbentuk rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Tetapi pemerintah sudah action dengan cara menyita, bukan merampas, menyita. Jadi banyak sekali mafia-mafia yang disita hartanya. Baru sitaan loh ya, belum perampasan. Jadi ini baru sitaan saja. Coba bayangkan nih kemarin yang korupsinya BBM Pertamina. BBM Pertamina itu kan sudah 900 triliun, hampir 1.000. Itu kalau disita semua, belum lagi ya CPO, belum lagi yang lain-lain. Itu kalau disita semua, ini baru sita, judulnya sitaan, bukan rampasan. Kalau rampasan nanti bukan hanya hasil korupsinya doang, bukan hanya bukti barang yang dikorupsi itu, tetapi nanti harta-harta yang lain, aset, namanya kan perampasan aset.
Ini bisa nggak terbayangkan nih bagaimana kayanya Indonesia luar biasa. Oleh sebab itulah sekali lagi kami Al-Fakir dan Mu'alim selalu mengajak kepada seluruh Indonesia yang optimis menyongsong masa depan. Jangan pesimis, karena ternyata masih banyak sekali rakyat Indonesia sampai saat ini pesimis, padahal sudah diramalkan, diprediksi oleh Ki Ronggowarsito yang ketiga. Memang tahun 2025 ini masa kejayaan seluruh rakyat. Dikatakan bahwa Pandhawa mulat sirnaning pengantin. Ya, Pandhawa mulat sirnaning pengantin tahun 2025 itu artinya Candra Sengkala atau disebut sebagai Surya Sengkala. Nah, Surya Sengkala atau Candra Sengkala di dalam ramalan Jawa yang meramal seorang ahli tasawuf, seorang ulama, ini bukan peramal dukun-dukun aja, bukan dukun, ini ulama ahli tasawuf, sehingga basirah mata hatinya itu sangat tajam. Oleh sebab itulah sekali lagi kita doakan nih Presiden Prabowo Subianto, dan kita selalu kawal, kita selalu mengawalnya. Ya minimal bagi saya ini ngawal dengan cara membuat konten video, agar konten videonya di-share kemana-mana. Nah, kalau konten video di-share kemana-mana itu kan tahu rakyat Indonesia, oh ternyata ini bukan hanya hoax. Kami mencari berita itu mencari berita yang valid. Kecuali kalau kami misalnya nih membuat suatu gambaran gebrakan. Gambaran gebrakan itu biasanya kami pancing dulu dengan suatu ide gagasan. Yang namanya ide gagasan itu ya nggak ada beritanya. Wah, itu ide atau gagasan dari kami, agar seluruh rakyat Indonesia itu sadar, oh ya ini loh begini nih. Nah, kami sangat yakin sekali bahwa apabila penegakan hukum di Republik ini ditegakkan benar-benar, Indonesia itu kaya raya. Kaya rayanya nggak terbatas. Nah, target 3 tahun pemerintahan Prabowo Subianto menjadi presiden, kemudian utang luar negeri harus lunas semua, berarti masih ada 2 tahun lagi Presiden Prabowo Subianto punya kesempatan untuk, Masya Allah, uangnya itu melimpah ruah dan akan dibagi kepada seluruh rakyat Indonesia menjadi tunjangan-tunjangan. Setiap kepala bayi yang lahir sudah langsung dikasih tunjangan. Coba bayangkan, setiap bayi yang lahir langsung ada tunjangannya, seluruh rakyat Indonesia kebagian. Nah, kalau misalnya satu kepala misalnya dapat tunjangan 10 juta doang nih. Kalau satu keluarga itu ada 5 kepala, berarti kan ada 50 juta. 50 juta lumayan nih. Nah, tunjangannya itu per bulan atau bagaimana ya, nanti kita hitung nanti. Yang penting kami semua mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk optimis menyongsong masa depan. Demikian, semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd.